Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita pada pagi ini dengan salah satu nama Allah yang sangat istimewa, yaitu nama Allah Al-Hamid. Allah yang Maha Terpuji. Supaya kita tidak ragu tentang nama Allah Al-Hamid ini, pertama-tama kita perlu tahu dalil tentang adanya nama tersebut. Di dalam Al-Quranul Karim, sungguh banyak Allah menyebut namanya Al-Hamid. Sebagaimana juga nama Allah disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya kita umat Islam sangat digalakkan agar senantiasa menyebut Alhamdulillah. Itu sebabnya Alhamdulillah dipanggil dengan tahmid, yaitu puji-pujian terhadap Allah. Nah, untuk mengetahui adanya dalil, kita bawa satu atau dua dari ayat Al-Quranul Karim yang menyebut tentang nama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman pada ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmah anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya kami telah berikan hikmah kepada Luqman. Hikmah di sini dengan makna ilmu yang sangat mendalam. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah anugerahkan kepada Luqman al-hikmah. Yaitu bersyukurlah kepada Allah. Anishkur lillah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Apa maksudnya? Bila kita bersyukur kepada Allah, bermakna kita telah bersyukur pada diri sendiri. Nanti kita akan jelaskan. Dan barang siapa yang tidak syukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
Pertama sekali Allah menerangkan dalam ayat tadi bahwa Allah telah memberi al-hikmah kepada Luqman. Hikmah dengan makna ilmu yang sangat mendalam. Itu sebabnya Luqman mendapat gelaran Luqman al-Hakim. Walaupun dikatakan dalam sejarah Luqman orangnya tidak handsome, tidak kacak, tidak ganteng, tapi ilmunya sangat mendalam. Akhirnya di dalam Al-Quran ada surah yang dinamakan dengan surah Luqman. Sebabnya kalau kita ingin mendapat kemuliaan di sisi Allah, kita perlu tambah ilmu senantiasa. Terutama ilmu-ilmu yang diredai oleh Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh Luqman agar bersyukur kepadanya. Anishkur lillah. Hendaklah kamu bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Lalu Allah sebut, siapa yang bersyukur kepada Allah, itu bermakna dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Sebab bila kita bersyukur kepada Allah, automatically kita akan menjadi orang yang baik. Karena nikmat Allah yang sekian banyaklah yang membuat kita akhirnya patuh dan taat pada Allah. Karena nikmat Allah yang sekian banyaklah akhirnya kita beribadat, menyembah diri kepada Allah, sujud kepada Allah. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tempat yang paling dekat antara kita dengan Allah adalah ketika dalam sujud. Oleh sebab itu perpanjangkan sujudmu dan perbanyakkan doa di dalamnya. Mengapa ketika sujud? Sebab ketika sujud kita sedang berada pada posisi merendah diri. Kita letakkan dahi ini setaraf dengan kaki. Semata-mata lillahi ta'ala. Ini menunjukkan bahwa Allah sangat suka kepada orang yang sujud. Sujud adalah jenis ibadat yang paling tinggi. Itu sebabnya pergerakan yang paling tinggi nilainya ketika dalam salat adalah ketika sujud. Sebab ketika itu kita sangat hampir dengan Allah. Tetapi sebaliknya, siapa yang kufur nikmat, tak mau berterima kasih, tak mau bersyukur, sedikit pun keingkaran mereka tidak merugikan Allah. Sebab Allah Maha Kaya, Ghani. Bukan hanya Maha Kaya, Hamid, Maha Terpuji. Okey, setelah kita tahu ada dalil, perkataan Hamid tidak kurang dari 17 kali disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, sekarang kita berpindah kepada makna Al-Hamid. Nah, ini bahagian juga sangat mustahak untuk kita ketahui. Ustaz harapkan mudah-mudahan bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa yang mendengar kuliah ini tak kira di mana dapat mendengar dengan baik, tidak terganggu dengan hujan,
tidak terganggu dengan kebanjiran, sebab di tempat kami di Sungai Besi, Kuala Lumpur, hujan sangat lebat. Hujan sangat lebat. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, kita ucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Dilanda hujan ke, tidak dilanda hujan ke, semuanya kita ucap alhamdulillah. Makna al-hamid, menurut bahasa, al-hamid adalah bentuk sirah mubalaghah, iaitu bentuk yang menyatakan bersangat-sangatan puji-pujian di sisi Allah. Puji-pujian yang tidak sedikit pun dicemari oleh kecacatan atau kekurangan. Allah Subhanahu wa taala terpuji secara mutlak. Lawan terpuji, alhamdu, adalah az-zammu, iaitu celaan. Allah Subhanahu wa taala tak boleh dikaitkan dengan celaan walau sedikit. Maha suci Allah. Sebagaimana kita telah jelaskan beberapa hari yang lalu, mensucikan Allah daripada kekurangan, mensucikan Allah daripada kecacatan, hendaklah didahulukan daripada mengisbatkan atau keyakinan akan kesempurnaan Allah. Sebagaimana contoh yang kita telah buat, mengapa kalimat tauhid diawali dengan la ilaha, baru disusuli dengan illallah? Mengapa ketika berzikir kita sebut subhanallah, baru alhamdulillah? Maha suci Allah itu disebut lebih dahulu. Maknanya Allah maha suci dari kecacatan, kekurangan, keburukan. Baru kita isbatkan segala puji milik Allah. Subhanallah walhamdulillah. Kita telah sebut semalam tentang kehebatan dua rangkap zikir yang paling disukai oleh Allah. Ringan disebut lidah, tapi berat timbangannya dalam timbangan padang mahsyar. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ulang selalu. Okey. Adapun Al-Hamid sebagai nama Allah ditinjau dari sudut syariat atau agama, dia membawa makna sangat banyak. Dia mengandung makna sangat banyak. Di sini Ustaz sebut ada 5. Pertama sekali kita sebut secara ringkas. Al-Hamid, maha terpuji. Menurut pandangan syarak atau agama ialah pertama, dia, yakni Allah, terpuji pada zatnya, pada nama-namanya, pada sifat-sifatnya, pada perbuatan-perbuatannya. Tidak ada sedikit pun celaan pada nama Allah, pada sifat Allah, pada perbuatan Allah. Segala-galanya terpuji belaka. Itu satu. Yang kedua, Allah itu terpuji di dalam syariatnya. Syariat maknanya ketetapan agama. Sama itu bentuknya suruhan, salatlah kamu, puasalah kamu, zakatlah kamu, hajilah kamu, menutup auratlah kamu di khalayak ramai, berbuat ihsanlah kepada ibu bapa, berzikirlah, bacalah Al-Quran.
Semuanya terpuji belaka. Golongan liberal yang mempertikaikan kewajiban menutup aurat. Kononnya itu khas untuk orang Arab. Pandangan kamu itu sangat bercanggah. Kalau betul-betul kamu faham nama Allah Al-Hamid, Dia terpuji dalam segala ketentuan hukum syara. Segala suruhan-suruhan Allah mesti baik jadinya. Kalau awak selalu gunakan akal, mana yang awak akan beli? Apple, buah lai, buah pia, yang berbungkus ke atau yang telanjang? Kita lebih yakin kualiti buah-buahan yang berbungkus. Sebab itu lebih selamat. Gunakan akal saja. Awak pula mendakwa orang yang menutup aurat dengan sempurna sebagai kolot orang kampungan. Sebenarnya penilaian kamu itu penilaian orang yang kurang akal, kurang waras. Apalagi sampai mempertikaikan hukum akam Allah. Demikian juga sebaliknya, segala yang dilarang oleh Allah, rasuah, judi, zina, minum arak, durhaka pada mak bapak, berzina, berjudi, minum arak, semua larangan-larangan Allah mesti ada hikmahnya. Mesti membawa kebaikan bila dipatuhi. Sebaliknya, siapa yang melanggar mesti akan binasa di dunia lagi sebelum menunggu neraka di akhirat dan di alam kubur. Ni makna terpuji Allah itu yang kedua. Yang ketiga, Dia yakni Allah terpuji pada keesaannya. Maha suci Dia daripada segala bentuk sekutu dan tandingan. Maha suci Allah. Kalau Dia katakan Dia itu tunggal, esa, Maha suci Allah daripada disekutukan. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tinggalkan syirik walau sebesar kaki semut. Sampai sekecil itu. Itu sebabnya Nabi ketika diberitahu oleh sahabat, Masya Allahu wa syi'ta, semua ini adalah atas kehendak Allah dan kehendak Tuhan. Nabi tidak reda. Kehendak baginda mengiringi kehendak Allah. Apa komen baginda? Ataj'alani lillahi nidda. Dengan komenmu itu bermakna kamu telah menyengutukan Allah dengan aku. Katakan saja Masya Allah. Jangan disambung wasyikta dan kehendak Tuhan. Walaupun baginda ada jasa-jasa tertentu, tapi Nabi begitu sensitif dalam masalah ini. Cukup sebut Masya Allah. Ini semua adalah atas kehendak Allah. Yang keempat, makna Al-Hamid, Dia atau di antara kesempurnaan kepujiannya, hendaklah wajib tidak dikaitkan kepadanya apapun kejahatan. Yes. Ini hampir sama dengan
Maha terpuji Allah dalam semua syariatnya. Segala suruhan Allah, segala larangan Allah, tidak ada celaan sedikit pun. Sebabnya sikap mukmin mukminat yang sejati, katakan saja sami'na wa ata'na. Terhadap apa yang Allah suruh, buat apa yang kamu termampu. Suruh salat, salat. Tak mampu berdiri, duduk. Tak mampu duduk, baring. Kalau tahu arah kiblat, menghadaplah ke arah kiblat. Tapi bila dalam kondisi tidak mengetahui arah kiblat, umpamanya tidak ada kompas, cuaca mendung, tidak nampak matahari, salat saja, walau menghadap kemanapun. Itu maksudnya, buat suruhan Allah semampu yang kamu boleh. Tapi terhadap larangan Allah, jauhi sama sekali. Andai kata terlanjur, segera tobat, minta ampun pada Allah. Allahu Akbar. Betapa terpujinya Allah. Yang kelima, Allah yang memuji siapa yang berhak dan layak dipujinya. Allah Subhanahu wa taala walaupun terpuji, kita sanjung dia, tapi dia juga boleh memuji sesiapa yang dia kehendaki. Terutama para rasulnya, lebih-lebih lagi ulul azmi, para nabinya, para walinya, orang-orang yang dekat dengan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapat pujian daripada Allah berkat ketaatan kita. Beragama berdasarkan kalam Allah dan kalamur Rasul. Insan yang telah direkmen oleh Allah untuk dijadikan sebagai role model, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berpegang teguh kepada sunnahnya, lalu kita cinta selain kepada Allah juga kepada Rasul. Dua perkara ini sangat mustahak dalam agama, sebagaimana yang kita telah jelaskan beberapa hari yang lalu ketika membahas bab cinta Rasulullah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seorang sahabat setelah mengajukan pertanyaan, bila ya Rasulullah kiamat itu akan terjadi? Sahabat menjawab, saya tidak membuat persiapan menghadapi hari kiamat. Ustaz ulang sekali lagi, ketika baginda ditanya bila kiamat akan terjadi, Nabi sengaja tidak jawab pertanyaan itu. Sebab bila kiamat akan terjadi hanya ada dalam ilmu Allah. Tetapi Nabi tanya balik sahabat, apa persiapanmu menghadapi hari kiamat? Sahabat menjawab, aku tidak membuat persiapan menghadapi hari kiamat dengan memperbanyak salat, puasa, zakat. Tetapi aku membuat persiapan menghadapi kiamat dengan cintaku kepadamu. Apa jawab Nabi? Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang di akhirat nanti akan bersama dengan orang yang dia cintai. Allahu Akbar. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia teladan. Sebagaimana firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu bagi kamu terdapat contoh teladan yang terbaik. Itu sebabnya bila kita memahami ini semua, kita cukup takut dengan apa yang kita dengar akhir-akhir zaman ini. Bukan hanya orang kafir,
orang Islam pun memperlekeh, menghina, memperolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Sungguh bahaya sikap mereka kalau mereka tidak segera tobat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, dialah Allah yang memuji siapa yang berhak dan layak dipujinya. Oleh itu, dia menyanjung para nabi, para walinya. Sedangkan dia pula senantiasa disanjung oleh setiap lisan dalam semua keadaan. Segala makhluk akan berkata memujinya, bertasbih memujinya. Apakah makhluk itu mampu berkata atau makhluk yang tidak mampu berkata dalam semua waktu terhadap nikmat dan anugerahnya. Ini buktinya. Surat Al-Isra ayat 44. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Coba dengar baik-baik terjemahan ayat. Dan tidak ada satu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tak ada satu pun. Sama ada makhluk langit, malaikat, bulan, bintang, matahari, awan, hujan, jerebu, atau makhluk bumi, manusia, binatang, jin, batu, pasir, dahan, daun-daunan, semuanya bertasbih memuji Allah. Hanya saja kata Allah, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Kita saja yang tak tahu. Sebenarnya hujan bertasbih. Air bertasbih. Pasir, batu, daun, kayu, semuanya bertasbih. Cuma kita tak tahu cara mereka bertasbih. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Ini lebih-lebih lagi apabila Al-Hamid, Allah yang Maha Terpuji, digandeng dengan nama Allah yang lain seperti Al-Aziz, Maha Perkasa. Ia membawa makna, sudahlah Allah itu Maha Terpuji, Dia pada masa yang sama juga Maha Perkasa, Maha Gagah. Dia terpuji dalam kepujiannya, dia terpuji dalam keperkasaannya. Beza dengan manusia. Kalau sudah ada power, kuasa, dah mula buat perkara-perkara yang tak terpuji. Rasuah antara lain. Zalimi rakyat antara lain. Allah tidak. Selain dia terpuji, dia juga perkasa. Selain dia perkasa, dia juga terpuji. Demikian juga gandingan antara Al-Hamid dengan Al-Ghani. Allah Subhanahu wa taala Maha Terpuji bukan bermakna dia memerlukan pujian. No. Al-Ghani maknanya tidak memerlukan. Lawan Al-Ghani Al-Faqir. Al-Faqir yang berhajat, yang memerlukan. Jadi apa rahasianya Pak Ustaz? Allah Al-Hamid Maha Terpuji. Pada masa yang sama dia juga Maha Kaya. Ini memberi isyarat. Jika kita memuji Allah, jika Allah memuji dirinya, selain pujian itu memang layak dia terima, sebab dia maha sempurna,
Tapi sebenarnya pulangan pujian itu adalah untuk orang yang memuji, bukan untuk Allah. Allah tidak perlu kepada pujian. Sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalud du'a alhamdulillah." Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Pak Ustaz, alhamdulillah kan itu maknanya segala puji bagi Allah. Mengapa dinamakan doa? Jangan lupa, doa ada dua jenis. Yang pertama namanya doa usana. Doa sanjungan, doa puji-pujian. Yang kedua namanya doa ul mas'alah. Doa sambil memohon. Rabbighfirli wal walidayya, ya Allah ampunkanlah dosaku dan dosa kedua ibu bapakku. Itu namanya doa ul mas'alah, doa sambil meminta, minta ampunan. Tapi ada jenis doa yang kedua namanya doa usana, doa sanjungan. Yaitu doa dalam bentuk memuji Allah tanpa meminta secara nyata. Contoh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seperti doa Nabi Yunus dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Maha suci Engkau, ya Allah. Aku mengaku bahwa aku telah banyak berbuat dosa. Mana ada permintaan? Tapi doa dengan cara macam itu langsung dijawab oleh Allah. Itu sebabnya dalam hadis sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala memberi kepada orang yang berdoa dengan doa pujian lebih banyak daripada Allah bagi kepada orang yang berdoa dengan doa permintaan. Buktinya Nabi Yunus. Nabi Yunus tidak ungkapkan permintaannya, ya Rabb, aku dalam kesempitan dalam perut ikan di dasar laut. Selain gelap, Nabi Yunus tidak minta, tolong engkau suruh ikan ini timbul ke permukaan laut dan muntahkan aku di tepi pantai. No. Nabi Yunus tidak ucap itu, tapi tersirat dengan memuji Allah. La ilaha illa anta. Itu ada unsur tauhid. Subhanaka. Itu ada unsur tasbih, mensucikan Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Membuat pengakuan yang beliau telah menganiaya dirinya sebab meninggalkan kaumnya pergi ke negeri lain tanpa izin Allah. Semuanya itu sanjungan kepada Allah. Langsung Allah jawab. Akhirnya Nabi Yunus selamat. Itu sebabnya nasihat Ustaz kepada bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa sekalian. Jangan hanya tertumpu dalam meminta. Minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Tapi perbanyakkanlah sanjungan, puji-pujian kepada Allah. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Nah, sekarang kita berpindah kepada kehebatan nama Allah Al-Hamid.
Jadi dalam masa 10 minit ini, Ustaz akan ambil 5 minit untuk menyebut kehebatan Al-Hamid, supaya kita betul-betul yakin di mana letaknya kehebatan nama Allah Al-Hamid. Pertama, kehebatan nama Allah Al-Hamid, sifat terpuji di sisi Allah, mencakupi semua sudut yang tidak mampu dikira dan dihitung. Segala-galanya terpuji, sama ada dalam bentuk suruhannya atau larangannya. Semuanya terpuji belaka. Itu sebabnya terhadap orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat kepada Allah, lalu Allah sanjung, Allah puji, Allah beri ganjaran pahala berlipat ganda dengan rahmatnya. Sifat itu sifat yang terpuji. Dan pada masa yang sama, orang-orang yang kufur, orang yang terlibat dengan syirik, orang yang bergelumang maksiat, terus-menerus sampai mati, lalu Allah siksa mereka, Allah azab mereka dalam kubur dan masukkan dalam neraka di alam akhirat. Karena keadilan Allah, diturunkan Quran tak mau ikut, diturunkan Rasul tidak mau dijadikan teladan. Jangan salahkan Allah. Sebab awak diberi akal untuk fikir mana yang lebih baik, tapi tak mau fikir. Semua tindak tanduk Allah tersebut sama ada memberi sanjungan kepada orang yang taat, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ini, dan memberi hukuman ke atas orang-orang yang degil, walaupun telah diberi akal, walaupun telah diturunkan kitab dari langit untuk dijadikan pedoman, walaupun diberitahu bahawa insan yang paling baik untuk dijadikan role model bernama Muhammad, lalu justru Nabi Muhammad dicaci. Allah Maha terpuji karena menghukum orang-orang tersebut. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dilindungi daripada bersifat demikian. Yang kedua, kehebatan Allah Subhanahu wa taala dengan namanya Al-Hamid. Ustaz dah sebut tadi, Allah memuji dirinya dan menyanjung dirinya semata-mata karena kemaslahatan dan manfaat bagi hamba-hambanya. Bukan Allah gila pujian, sebagaimana tuduhan setengah orang yang tak faham. Apalah Allah ini? Masuk bakul angkat sendiri. Istilah orang Melayu. Suka memuji diri. No. Allah Subhanahu wa taala kalaupun memuji dirinya, itu sangat wajar sebab dia tidak ada sedikit pun kecacatan dan kekurangan. Dia sempurna belaka. Malah lebih daripada itu, kalau manusia memuji diri Allah, ulangan pujian itu bukan untuk Allah. Sebab Allah senantiasa terpuji, walaupun semua makhluk mencaci dan mencerca Allah. Sedikit pun cacian itu tidak terkena pada diri Allah. Apalagi sanjungan manusia itu kembali kepada dirinya. Sehingga Nabi Muhammad sebut, afdalud doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda, doa kamu tidak diangkat, atau dengan kata lain tidak akan diperkenankan oleh Allah
apabila doamu itu tidak diawali dengan tahmid. Tahmid maknanya alhamdulillahirabbil alamin dan selawat kepada aku. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Baru rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tergantung permintaan kita kepada Allah. Bila kita tidak terlebih dahulu memuji Allah, itu sebabnya setiap doa kita awali dengan alhamdulillah, kemudian diiringi dengan selawat kepada Rasulullah. Allahu Akbar. Mengapa tak fikir salam? Ini beruntungnya kita belajar Al-Asma'ul Husna, membuat kita semakin cinta, sayang kepada Allah Azza wa Jalla, yang telah memberi tunjuk ajar kepada kita segala-galanya. Cuma tergantung kita mau cari atau tidak. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nah, sekarang bahagian yang akhir, kesan iman kita kepada nama Allah Al-Hamid pada diri kita. Coba cek balik, ada tak kesan itu? Setelah lebih kurang 45 minit Ustaz menjelaskan nama Allah Al-Hamid dari berbagai sisi, ada tak kesannya pada diri kita? Tanya pada diri masing-masing. Pertama, di sini ada 3 kesan positif yang perlu ada, menunjukkan kita memahami makna nama Allah Al-Hamid. Jika nama Allah Al-Hamid benar-benar meresap di dalam diri dan sanubari seseorang, maka akan muncullah dari diri orang tersebut beberapa sifat terpuji berikut. Pertama, dia akan senantiasa memuji Allah. Senantiasa. Bukan saja ketika mendapat nikmat, juga ketika dia sedang diuji atau ditimpa musibah. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh isteri kesayangannya Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah? Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar berita yang menggembirakan, beliau akan ucap alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah yang dengan berkat nikmatnya maka sempurnalah segala kebaikan. Itu ucapan Nabi bila dapat berita gembira. Dapat cucu ke, ada orang yang memeluk Islam ramai-ramai ke, bila menang dalam peperangan melawan orang kafir ke, Nabi akan sebut alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah yang dengan berkat nikmatnya maka sempurnalah segala kebaikan. Yes. Tetapi kata Aisyah, apabila Nabi mendengar berita yang kurang baik, seseorang ditimpa musibah, Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap menyebut alhamdulillahi ala kulli hal. Tetap alhamdulillah depannya. Ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Ustaz ada sebut bacaan tersebut pada buku ini. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah jilid 1. Ke dalam bab
jenis-jenis ibadat, yaitu ibadatul lisan. Itu sebabnya kita hendaklah senantiasa menyebut Alhamdulillah. Sama ada mendapat kebaikan atau sebaliknya. Alhamdulillah. Cuma yang paling baik itu sambungannya tadi beza. Sesuai dengan keadaan. Itu sebabnya kita hendak makan baca bismillah. Bila hendak keluar rumah juga baca bismillah. Bila hendak menyembelih juga baca bismillah. Tapi ada sambungannya sesuai dengan keadaan. Hendak keluar rumah karena perlu kepada tawakal. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Bila hendak menyembelih karena di sana tidak ada rasa kasihan, bismillah, Allahu Akbar. Begitulah seterusnya. Yang kedua, ni apalagi Allah Subhanahu wa taala pernah menyebut, laisa syai'un ahabbu ilaihi alhamdu minallahi taala. Walidzalika asna ala nafsi faqala alhamdulillah. Tidak ada sesuatu yang paling disukai oleh Allah daripada pujian. Itu yang Allah paling suka. Oleh itu dia memuji dirinya. Lalu dia berkata, segala puji hanya milik Allah. Dalam hadis yang lain, i'lam anna khaira ibadillahi tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamah al-hammadun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya hamba-hamba Allah yang paling baik pada hari kiamat ialah mereka yang banyak memuji Allah. Puji Allah. Sebut banyak-banyak alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, yang kedua, lanjutan dari keyakinan yang mendalam tentang sifat terpuji Allah, maka ia akan berusaha untuk menghias dirinya dengan akhlak-akhlak yang terpuji dan perbuatan-perbuatan yang mulia, serta menjauhkan dirinya dari segala sifat yang tercela. Itu sebabnya selalu Ustaz doa kepada jemaah, sama ada karena mereka infak sesuatu untuk sekolah tahfiz Ustaz Mahfaza di Batam. Ustaz selalu berdoa, mudah-mudahan tuan puan istiqamah di atas kebenaran. Mudah-mudahan tuan puan dalam reda dan rahmat Allah senantiasa. Itu maksudnya. Doa. Mudah-mudahan orang yang berbuat baik itu senantiasa mendapat sanjungan dan pujian daripada Allah Azza wa Jalla. Itu tidak ringan doa itu. Doa itu doa yang sangat diperlukan oleh setiap insan, yaitu reda Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, sanjungan dan pujian daripada Allah. Allah bila puji seseorang menunjukkan Allah suka orang tersebut. Dan yang terakhir, dia akan menjadi Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, sebab Al-Quran adalah kalamullah yang maha terpuji. Tak pernah ada kekeliruan walau satu huruf. Dia akan menjadikan Nabi Muhammad sebagai role model atau qudwah hasanah, contoh teladan. Apa sebab? Allah sendiri yang recommend. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ustaz ulang sekali lagi, yang terakhir ini sangat mustahak. Ekoran daripada keyakinan yang mantap terhadap nama Allah Al-Hamid. Orang tersebut dalam hidupnya akan menjadikan Quran sebagai pedoman hidupnya. Lebih-lebih lagi dalam memperkatakan persoalan-persoalan agama.
rujukan Quran, sunnah. Dan dalam mereka beribadat dan berakhlak, mereka berusaha exactly kalau boleh cara ibadat dan sifat-sifat mulia akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kesan. Dengan kata lain, jika seseorang tidak jadikan Quran sebagai pedoman, tidak jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai role model dan contoh teladan, bermakna nama Allah Al-Hamid cetek dalam fikirannya. Dia tak faham. Dia tak faham makna Allah Al-Hamid. Di sini bagusnya kita belajar kitab Al-Asma'ul Husna. Apalagi diikuti dengan kitab tafsir. Karena tafsir Al-Quran, ia adalah kalam Allah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sebelum Ustaz lupa, jangan lupa ya, nanti malam ganti Rabu yang lalu, Rabu yang keempat bulan Julai, sepatutnya ada kuliah jam 9.15. Tapi karena Ustaz tidak sihat minggu lepas, pihak berkenaan minta Ustaz ganti pada malam ini. Hari Rabu juga, jam 9 malam atau 9.15 malam nanti, di bawah tajuk yang cukup istimewa. Nanti selesai ini Ustaz akan kirim Webex atau link untuk kita dapat join. Dan tidak ada masalah sebab sudah linkkan dengan Facebook seperti yang kita saksikan saat ini. Di sini ada 3 pertanyaan. Kita masuk sesi yang kedua menjawab 3 pertanyaan. Pak Ustaz, betulkah ada fadilatnya berzikir nama-nama Allah? Berzikir kepada Allah menggunakan ruas-ruas jari ketika menghitung. Betulkah ruas-ruas jari nanti akan menjadi saksi pada hari kiamat? Betul? Terdapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berzikir dengan menghitung melalui ruas-ruas jari, ruas-ruas jarinya nanti akan jadi saksi pada hari kiamat. Betul? Timbul pertanyaan, macam mana orang yang berzikir dengan menggunakan biji-biji tasbih? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sebelum Ustaz jawab, Ustaz bawa satu kisah. Bahwa pada suatu hari Abdullah bin Mas'ud diberitahu ada sekelompok sahabat Nabi, ini setelah baginda wafat ya, berzikir dengan menggunakan batu-batu kecil. Batu-batu kecil. Lalu mereka menghitung dengan batu-batu tersebut. Subhanallah. Satu, pindahkan, pindahkan, pindahkan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dengan batu. Kita ringkaskan cerita. Abdullah bin Mas'ud berkata, ingat ya, Abdullah bin Mas'ud orang yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain Abdullah ibnu Abbas. Beliau termasuk orang yang pakar dalam Al-Quran selain Abdullah ibnu Abbas. Orangnya kecil. Abdullah bin Mas'ud mendatangi
sahabat-sahabat Nabi yang sedang berzikir menggunakan batu. Lalu apa kata Abdullah bin Mas'ud? Sahabat-sahabatku sekalian, pinggan Nabi belum lagi pecah. Pakaian Nabi belum lagi lusuh. Kamu telah membuat perkara-perkara baru yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Lalu Abdullah bin Mas'ud pun leraikan batu-batu tersebut dengan nada marah. Istilah Abdullah bin Mas'ud mengatakan pakaian Nabi belum lusuh, pinggan mangkuk Nabi belum lagi pecah, menunjukkan belum lama berselang wafatnya baginda. Perkara tersebut telah dibuat oleh para sahabat. Menunjukkan Abdullah bin Mas'ud tidak setuju dengan perbuatan tersebut. Sebab yang Nabi ajar itu menghitungnya dengan ruas-ruas jari. Hadirin dan hadirat, tasbih bukanlah amalan atau kebiasaan orang Islam. Dia adalah kebiasaan orang Arab. Kalau kita yang lama duduk di negara Arab, pergi, jangan Arab Saudi saja, pergi Syria, pergi Jordan, pergi Lebanon, pergi Mesir, kita akan dapati orang Arab selalu memegang tasbih. Tak kira dia Muslim atau non-Muslim. Ustaz pernah pergi dari Madinah waktu cuti musim panas ke Syria. Masuk satu restoran. Pak Arab ini minta minuman keras, sedangkan di tangannya ada tasbih. Tak tahu apa yang dia baca. Tasbih. Tidak menunjukkan tasbih ini bukan hanya digunakan oleh orang-orang Islam. Ini lebih-lebih lagi kalau kita bawa kisah-kisah Cina klasik. Juga ada semacam rantai yang dia selalu pegang-pegang. Oleh sebab itu, Ustaz, dengan pahaman sederhana, Ustaz, taklah mengatakan tak boleh sama sekali. Tapi bila pada Ustaz, bila jadi imam, disiapkan di sana atau digantungkan dekat imam itu ada tasbih, Ustaz akan gunakan tetap dengan ruas-ruas jari. Bukan ambil tasbih. Apalagi kadang-kadang orang pergi Mekah untuk haji atau umrah. Beli tasbih mahal-mahal, kadang-kadang sampai 3.000. Karena dibuat daripada batu-batu tertentu yang mahal-mahal untuk dijadikan hadiah. No. Itu adalah sikap yang kurang tepat. Lebih baik beli sejadah, hadiah. Berkat sejadah yang digunakan kita dapat pahala. Bukan dengan membeli tasbih. Wallahu a'lam. Yang kedua, Pak Ustaz, betulkah salat itu akan batal atau tidak sah jika orang yang sedang salat, khasnya kaum wanita, ternyata dia nanti sujud di atas telekung yang dia pakai? Atau laki-laki memakai shawl, sebelum dia sampai ke tempat sujud, shawlnya telah sampai dulu sehingga dia sujud di atas shawlnya atau selendangnya.
Mohon pencerahan Pak Ustaz. Hadirin dan hadirat, soalan ini hampir sama dengan soalan sebelumnya. Yang datang dari Nabi, ketika sujud, hendaklah kamu sujud di atas 7 anggota. 2 ujung jari, kaki, 2 lutut, 2 tangan, dan dahi. 2 sudah 6, tambah dahi. Kalau boleh sambil mengena ujung hidung. Sujud di atas 7 anggota, itu sujud yang betul. Orang yang memakai stokin atau kaos kaki boleh, walaupun kakinya tidak telanjang. Di musim sejuk, bila orang itu salat dalam keadaan memakai sarung tangan, boleh. Apalagi lutut memang mesti tertutup. Cuma para ulama mengharapkan supaya dahi adalah sampai ke tempat sujud. Lalu ada yang mengatakan bila dahi itu sampai ke tempat sujud dihalang oleh pakaian yang kita pakai ketika salat, maka salatnya batal. Itu pandangan. Tapi sayangnya pandangan tersebut tidak membawa apa-apa dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz hanya berpesan, kalau boleh usahakan tidak ada apa-apa yang menghalang dari pakaian yang dibawa bersama. Lain halnya ya, umpamanya tempat itu tempat yang panas, kita dapat salat Jumaat karena penuh sampai di luar, simin pula tempat kita salat. Maklumlah jam 2 petang, jam 1:30 panas, kita letak sapu tangan atau towel sebagai alas. Tak mengapa, itu tak ada masalah sebab tidak bersama dengan badan kita. Ustaz pun tidak tahu dari mana datangnya dalil dari Nabi yang mengatakan bila ada lapik dari pakaian yang kita pakai ketika salat menghalang dahi kita ke tempat sujud, maka batal. Wallahu a'lam. Ustaz tak tahu. Tapi menurut Ustaz, salatnya sah. Wallahu a'lam. Yang terakhir, yang ketiga. Pak Ustaz, macam mana dengan salam yang kita ucap atau salam yang kita tulis dalam WhatsApp? Perlukah yang memberi salam itu tahu jawaban kita? Ataukah memadai kita jawab tanpa dia tahu? Hadirin dan hadirat, Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Fa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diberi penghormatan, yaitu memberi salam. Bila kamu diberi salam, maka jawablah salam itu dengan jawaban yang lebih baik atau dengan jawaban yang serupa. Tafsiran ayat ini Nabi explain dalam satu hadis, bila orang ucap Assalamualaikum, hendaklah kamu jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Itu yang lebih baik. Atau Assalamualaikum warahmatullah, hendaklah kamu jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah wabarakatuh, itu lebih baik. Atau jawablah salam dengan jawaban yang serupa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullah. Itu maknanya serupa. Dengan ganjaran masing-masing.
Makin panjang jawabannya, makin afdal. Sesuai dengan panduan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu para ulama meletakkan hukum memberi salam itu adalah sunat, sedangkan menjawab salam adalah wajib. Hanya saja yang paling baik menjawab salam itu biarlah didengar atau diketahui oleh orang yang memberi salam. Sebab dalam adab-adab memberi salam, makna salam memberi ucapan doa. Assalamualaikum. Mudah-mudahan awak diberi oleh Allah keselamatan. Warahmatullah. Mudah-mudahan Allah juga cucuri awak rahmat. Wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah cucuri awak keberkatan dalam hidup. Doa. Lalu orang yang diberi salam jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untukmu juga mudah-mudahan Allah cucuri keselamatan, rahmat dan keberkatan. Jadi jawaban Ustaz, perlukah orang yang memberi salam itu mendengar jawaban kita? Sebaiknya mereka mendengar. Tetapi kewajiban menjawab sudah tertunai walaupun orang yang memberi salam itu tidak mendengar jawaban kita. Itu sebabnya selesai kuliah seperti ini, Ustaz akan baca komen para jemaah. Semuanya mengawali dengan Assalamualaikum Uday, Assalamualaikum Ustaz, syukur Alhamdulillah kami dapat ikut, Assalamualaikum. Ustaz jawab. Yang memberi salam tak dengar. Tapi kewajiban Ustaz sudah laksanakan. Jadi Ustaz ulang sekali lagi, perlukah orang yang memberi salam itu tahu jawaban kita? Jawaban Ustaz, tidak semestinya. Cukuplah Allah yang tahu. Sebab hukum menjawab soal salam adalah wajib. Sekian dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita sampaikan pada pagi ini tentang nama Allah Al-Hamid, yang kemudian sesi soal jawab, Ustaz jawab semampu yang boleh. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Engkau ya Allah, Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami awali doa kami dengan tahmid dan salawat. Sebab Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, doa seseorang tidak terangkat sehingga terlebih dahulu mereka memuji Engkau ya Allah dan bersalawat ke atas baginda. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Pertama-tama yang kami minta ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami, dan cucurilah mereka rahmat-Mu sebagaimana mereka telah mendidik kami sejak dari kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi ini kami telah didedahkan salah satu daripada nama-Mu yang sangat hebat, yaitu Al-Hamid. Setelah kami mendapat pencerahan tentang makna nama-Mu Al-Hamid, Maha Terpuji, sedikit pun Engkau tidak dapat dikaitkan dengan kecacatan dan kekurangan.
Oleh sebab itu berilah kami sifat istiqamah untuk senantiasa memuji-Mu, menyanjung-Mu. Dan kami juga harap kiranya Engkau berilah kepada kami sifat-sifat yang terpuji. Sebab dengan bersikap demikian, bermakna kami telah beribadat kepadamu dengan makna yang sebenar-benar ibadat. Setiap nikmat wajib disyukuri, dan kemuncak kesyukuran hendaklah kita serlahkan dalam bentuk mendekatkan diri kepada Allah, beribadat kepada Allah. Oleh sebab itu, ya Allah, berilah kami sifat istiqamah untuk senantiasa memuji-Mu. Sebab kami yakin, walaupun pada zahirnya kami memuji Engkau, ya Allah, tapi sebenarnya pulangan pujian itu adalah untuk diri kami juga. Sehingga Nabi-Mu bersabda, sebaik-baik doa adalah Alhamdulillah. Kami akan memuji Engkau dalam semua keadaan. Sama ada ketika kami mendapat nikmat, kami akan berkata, Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus salihat. Atau sebaliknya, kami dapat ujian daripada Engkau, kami tetap akan memuji-Mu dengan mengatakan Alhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahlah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik-baik lagi diberkati, serta amal yang diterima. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.